negara kita baru saja tidak ada kekacauan. Api dewa telah menuntun kita kepada kemenangan. Aku tahu bahwa kalian bersikap setia pada Laius, Raja Tebes terdahulu. Semenjak Oedipus putra Laius mengacaukan negara, lalu kembali mengacaukannya, kalian tetap setia dan menunjukkan jalan lurus. Sekarang Laius dan Oedipus telah wafat. Sesuai adat istiadat, akulah penerus tahta selanjutnya. Penguasa baru bisa dinilai setelah ia menggunakan kuasanya. Aku bukanlah orang yang diam sedangkan negara dilanda kekacauan. Aku juga bukan orang yang diam atas lawan negara. Lawan negara harus musnah, pembela negara harus dibina. Itulah pedomanku. Dari pedoman itu, maka Etokles yang bersedia meredakan Tebes akan diberikan upacara pujian jasa. Namun sebaliknya, Olinesis yang berusaha berkhianat pada kerajaan akan dihukum. Jasadnya tak akan disucikan dan dibiarkan di atas tanah supaya dicabik-cabik oleh gagak dan serigala. Inilah pendirianku. Seorang pembangkang tak boleh diperlakukan sama seperti terhadapnya seorang pahlawan. Dan seorang pahlawan harus dihargai selagi ia hidup dan ia mati. Wahai Rajaku, kami mengerti maksudmu. Sabdamu menjadi undang-undang. Dan Anda mengatur hidup mati rakyatmu. Anda adalah pemimpin dan mudah bagi Anda untuk membuat beribu aturan baru. Bagaimana dengan peraturan baruku ini? Seandainya kami masih muda, kecaman itu tentunya ada. Karena sabdamu ketika diangkat menjadi raja mengatakan bahwa kerajaan yang Anda pimpin merupakan kerajaan demokrasi. Namun, peraturan undang-undang yang baru saja Anda buat tampaknya semena-mena. Hei! Kurang ajar sekali kau! Tak bisa dirubah lagi. Peraturan sudah ditetapkan, perintah sudah diturunkan, dan mayat sudah dijaga. Bila dilanggar apa hukumannya, Raja? Mati dan hukumannya. Singkat dan tegas. Wah. Pasti nanti kita hati. Siapa orang yang berani mati? Diam tuh. Jangan kalian salah kira. Sifat manusia gampang lupa. Demi uang, mereka rela berbahaya. Semoga Dewa senantiasa menuntut perkara yang benar, wahai Raja. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Baiklah, Rajaku. Raja, berilah aku koin. Waduh! Aku datang menghadapmu. Aku tak bisa pura-pura capek dan tergesa-gesa. Aku banyak berganti pikiran di jalan. Sekali aku pikir, kenapa buru-buru? Kau pasti akan dihukum sampai. Dan dipotong pikiran lain lagi. Kenapa lambat? Kau akan dihukum lebih berat bila yang dia tahu hal itu dari orang lain. Karena cinta kebibangan, aku berjalan lebih lambat lagi. Maka perjalanan pendek
menjadi perjalanan panjang. Begitupun aku sampai, aku akan melaporkan apa yang mestinya aku laporkan. Walaupun yang mulia sudah mengetahuinya dari orang lain, akan tetap aku laporkan. Wah, jadi aku sudah bertekad untuk menerima jeleknya. Kita tak bisa mencegah takdir, bukan? Lalu, apa yang menyebabkan kau jadi putar otak? Sebelumnya, aku ingin menjelaskan kedudukanku. Bukan aku yang melakukan, dan tidak melihat yang melakukan. Jadi sudah jelas, aku tidak bersalah. Nah, lanjutkan dulu laporanmu. Sesudahnya nyala. Seseorang telah membunuh mayat persis dengan tanah. Siapa dia? Siapa begitu edan dan bodoh? Tidak tahu yang mulia. Tak ada bekas kop di tanah. Tanahnya begitu keras dan kering. Jadi tak ada tanda jejak di pelaku. Ketika orang pertama melaporkan mengenai kejadian itu, rasanya kami kaget setengah mati. Mayat itu bukan dikuburkan, melainkan cukup rapat dikubur oleh tanah. Kami pun kebingungan. Habis saja kami baku hantam karenanya. Nah, ketika orang pertama melaporkan mengenai kejadian itu, rasanya kami kaget setengah mati, ya mulia. Dan ada yang berani berkata dengan pasti, menurutnya berita itu tak boleh dirahasiakan dan harus sudah dilaporkan. Siapa yang melapor itu diundi, dan akulah yang terkena. Ya, memang tak enak rasanya menjadi pembawa berita juga. Aku kira inilah perbuatan dewa, karena dewa telah melihat gangguanmu. Diam! Hah? Apakah dewa-dewa berbaik hati pada penjahat? Tidakkah? Tokoh-tokoh dalam negara, mereka lah pelakunya. Mereka menyuap para pegawai. Tidak ada hari kebudayaan yang lebih jelek dari uang. Uang membuat negara menjadi miskin. Uang membuat orang bersikap betisah. Semua ini demi uang. Mereka harus mendapatkan ganjarannya. Aku sudah boleh pergi, atau aku masih boleh bicara? Nampaknya sudah cukup jelas bahwa aku sakit mendengar omonganmu. Sakit di mana? Di hati atau di telinga? Apa bedanya bodoh? Sasaranku hanya di telinga. Namun yang besar merasakannya di hati. Kurang ajar sekali kau. Mungkin Anda benar, tapi aku bukan orang yang salah. Siapa tahu semua ini uang suaplah penyebabnya. Salah! Hei! Berani membela kamu sendiri. Kecurigaan ini tidak pada tempatnya. Curigaan kau bilang. Tunggu saatnya. Kejahatan akan mendapatkan hukumannya. Selamat. Mudah-mudahan pelakunya akan ketemu. Sungguh meri datang ke tempat ini. Sudah untuk bertugas selamat. Datang ke tempat yang panas pelabuhan dalam berkuasa. Dinasti kepemimpinan yang coba dilakukan. Maaf, baca. Permisi. Hei! Kamila! Kurang ajar sekali kau! Hei! Hei! Permisi rajaku. Banyak hal menakjubkan di dunia. Dan yang paling menakjubkan adalah manusia. Ketika ombak mengamuni samudra,
ia berlayar mengarunginya. Di musim hujan, musim kemarau dan musim salju, ia menggarap bumi, menangkap burung di udara, menjala ikan di samudra, dan di rimba, di padang belantara. Binatang liar dijinakannya, melawan cuaca buruk, angin dan mentari. Ia membangun gubuk, rumah dan istana. Ia cipta bahasa untuk bicara, ilmu alam untuk bekerja, dan ilmu memerintah untuk hidup bersama. Untuk berbagai penyakit, ia temukan obatnya. Hampir semua penyakit, kecuali ajal lamanya. Tetapi bakat manusia juga mengandung bencana. Bila salah dijaga, bila salah tempatnya, dan bila salah waktunya. Undang-undang adalah musuh kehidupan, dan undang-undang mencegah kekacauan. Maka, sejak dulu kala, rakyat dan penguasa harus memandang undang-undang, harus membela dan menjaganya demi keutuhan dan demi keadilan. Rakyat atau raja harus ditekan bila melanggar undang-undang. Ayo semuanya, kita masuk ke dalam istana saja. Inilah dia orangnya. Ini dia pelakunya. Ia telah tertangkap basah. Di mana yang mulia? Begitu aku tiba, sudah nampak bencana. Apa maknanya? Ya, bila dipikir. Bagian apa yang ku dapat tadi? Rasanya kesukaan bercepat kembali kemari. Tapi aku datang juga. Aku bawa gadis ini. Aku menyaksikan ia mengurus mayat dan kerana. Aku yang tangkap ia, bukan orang lain. Jadi sekarang, aku serahkan untuk dihadiri. Bila diizinkan, aku akan segera pergi. Apakah kau yakin, Kapitan? Jika kau berbohong, parah akibatnya. Gadis ini mengurus mayat yang menurut Anda tak boleh dijamu. Masih kurang jelas kah? Baiklah. Coba ceritakan kembali. Bagaimana kau menangkapnya? Begini. Begitu aku kembali dengan pakaian Anda yang masih terngiang di telinga. Segera kami bersihkan mayat itu dari debu dan kelembangan. Lalu kami biarkan barang busuk itu terbuka. Dan kami menjauh dari bau busuk mayat itu. Setiap orang memaki kepada orang yang mendapat giliran jalan tanah yang menimbuninya. Ia menjaganya matahari tepat di bidang putih. Tiba-tiba datang dari
Anginnya puyuh dan dedaunan berjatuhan. Kami pun merapatkan mata agar terhindar dari alam yang murka. Setelah semua mereda, kami lihat gadis ini menangis. Ia menangis seperti induk buru yang menangis sarangnya kosong. Ia melongo melihat mayat saudaranya keluar dari tanah. Lalu ia mulai mengeluarkan kutuk dan sampah. Kemudian ia mulai menimbunnya lagi dengan tanah. Bahkan ia bersiki dengan air suci yang dibawa di dalam sebuah putih. Nah, setelah kami lihat itu semua, segeralah kami tangkap dia. Nampaknya ia terang-terang saja. Dan kami tuduhkanlah kesalahannya. Ia pun mengakuinya. Juga diakuinya bahwa ialah yang melakukan pelanggaran terdahulu. Jadi yang sekarang, setengah senang, setengah susah. Senang karena terbukti tak bersalah. Dan susah karena orang lain juga ikut susah. Ya, yang jelas kini aku selamat. Cukup, Kapitan. Laporanmu saya terima. Cepat kembali ke tempatmu sekarang. Baiklah, Kaisar. Aku akan kembali ke dalam perbatasan Tebes. Baiklah. Hei, kamu yang duduk ke bumi, cepat katakan, apakah kau mengakui kesalahanmu di hadapanku? Tak akan kuingkari. Semuanya aku yang lakukan. Antigon, cepat katakan, kau sudah mengetahui kan larangan dan perintahku ini? Tentu saja. Semuanya sudah jelas makna dan bunyinya. Meskipun aku tahu kau telah merubah undang-undang Raja seenakmu saja hanya karena kau adalah seorang Raja Tempes. Lalu, kau lakukan semua ini sendiri, Antigon? Nanti dulu. Benar. Ini undang-undang siapa? Manusia ataukah dewa? Bukankah upacara pemakaman adalah upacara agama? Aku tidak menganggap bahwa undang-undang raja lebih tinggi daripada undang-undang dewa. Bagaimanapun juga, kau adalah seorang manusia. Manusia itu fana, tapi peraturan surga itu barokah. Tanpa dijatuhi hukuman mati pun, suatu saat nanti aku pasti juga akan mati. Lantas mengapa? Apakah bedanya jika sekarang aku mati lebih pagi? Antigon, aku tahu. Aku sungguh sangat tahu sifatmu yang kukuh. Kau baca, tapi ada juga kelemahannya. Kuda yang liar akan tidak menembus kota. Itulah dia, Antigon. Kendali. Wanita ini mengerti yang bersama, tapi merasa bangga dan mewah. Jika hal ini dilihat, sebut dia lagi dan aku wanita. Apakah kematianku belum cukup bagimu, Grel? Apalagi yang kau mau? Itu sudah cukup bagiku. Apalagi yang mau tunggu, Grel?
pulang. Betapa berwarna seorang dalam penderitaan. Ada juga akibat dalam pikiran geram. Itulah yang terjadi padamu, Ismi. Kau ikuti bidang penjahat dan kau pulang mengakui kesalahannya. Tak bisa kehidupan pada. Biarkan dia, Ismi. Mati atau bersegannya. Jadi, Anda akan menghukum mati serangan putra Anda. Wanita di dunia ini cukup banyak, Ismi. Aemon putra adalah tata tempe selanjutnya. Akan kubiarkan dia menikahi wanita berdosa sepertinya. Sifat seperti ayahnya yang membayar sendiri dan menikahi ibunya sendiri. Dan yang terakhir, aku tak akan sudi menikahkan putraku pada anak haram sepertinya. Tapi mereka sudah berjuang, Kang. Tak akan kubiarkan. Tak akan kubiarkan wanita ini menikahi putraku. Haimon, oh Haimon yang malang, begini cakupan. Suri dari ayam. Tidak kau. Katakan itu nanti putrakan. Dewa-dewa telah menunggumu dan akan menghukum berat perbuatanmu. Jadi Anda benar-benar akan memisahkan mereka berdua. Bukan aku yang memisahkan, tapi malu memisahkan. Tidak. Tidak, Kang. Kamu, kau Baiklah, Raden. Aku akan minta untuk singkirkan dia. Sangat penting menguasai dari wanita. Dan bagi yang lain, seberapa pun dia berada dengan perempuan dan dengan mau akan terputar juga. Kalau bisa, Raden, aku akan dibawa jadi ini. Bawa dia sampai jasadnya diputar di dalam Tidak. dewa. Yang mulia. Apa tak ada lagi pengampunan? Ngapa kau bilang kejar saudaramu yang sedang diburu mau? Tidak. Berbahagialah orang yang bebas dari kutukan. Bahagialah orang yang bebas dari kutukan. Bila nasib sudah dibilang, apa yang bisa diselamatkan? Kekuatan apa yang bisa melawan kutukanmu ya Dewa? Melawan Allah, pasti ada imbalannya. Ibarat timbangan yang begitu lainnya. Ditekan kiri, kanan, terasa beratnya. Maha Kuasa tak pernah tidur, selalu jaga, tak pernah tua, lebih luas dari angkasa, lebih muda dan lebih tua dari masa. Hukum alam lebih kuat daripada segalanya. Menentang alam pastilah ada imbalannya. Berat timbangan begitu lainnya. Ditekan di kiri, di kanan, terasa akibatnya. Jangan menipu diri dengan harapan palsu. Harapan palsu dapat melemahkan kita. Sekali kau terkena kutukan dewa, maka akal sehatmu akan gampang tergoda. Kau merasa jaya jika bencana. Kau menjadi budak perasaanmu. Sungguh apa yang telah terjadi? Si Rebes diguncang oleh kemarahan yang membara ini. Oh Dewa, semoga tidak ada pertumpahan darah lagi di istana. Biarkan di dalam sana. Jika kesadaran belum masuk dalam dirinya, maka pedang yang akan masuk dalam tubuhnya. Oh Haimon,
Ampun, tolonglah kami dari kemarahan ayahmu. Keluarlah. Sepertinya kemarahannya sudah tidak bisa lagi bendung. Baiklah. Hal yang tepat saat ini yang harus kulakukan adalah menanyakan putraku, Haimon. Haimon putraku, apakah kau kemari akan menghakimi ayahmu dan membela tunanmu itu? Atau kau akan setia pada ayahmu sendiri? Ayah, aku putramu. Tak akan aku mementingkan kepentingan pribadiku daripada urusan negara ini. Bagus. Kau punya hati yang bagus, putraku. Apalagi yang kau harapkan pada orang tuamu sendiri? Seorang ayah yang tak bisa mendidik putranya akan hancur selamanya. Jangan terpengaruh oleh wanita, putraku. Birahi itu tidak menentu, dan wanita judes akan terasa hambar jenajah. Dia berusaha membangkang padaku, sedangkan rakyat patuh padaku. Tapi Kreon akan tetap menghukum mati dia. Tak ada halangan apapun, meski dengan embel-embel ikatan pelajar. Orang seperti kita tidak akan tunduk oleh wanita. Dan akan kubiarkan tahtaku ini direbut oleh pria. Tapi akan kubiarkan orang lain berkata bahwa kewibawaanku oleh luntur terhadap wanita. Ayah, apakah Anda setuju? Dari banyaknya anugerah dewa, akal sehat adalah yang paling sempurna. Namun, banyak pengertian tentang kebijaksanaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah Anda buat. Atau aku punya satu keunggulan daripada Anda. Aku lebih tahu dari Anda terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat terhadap Antinun. Rakyat merasa tak tega. Tak pada tempatnya gadis itu dihukum. Menurut mereka, ia wajib diberi penghormatan karena ia tak membiarkan begitu saja jenazah saudaranya terbengkalai di tengah hutan belantara, dimakan gagak dan serigala. Begitulah pendapat mereka, dan semakin luas tersebarnya. Ayah, aku hanya ingin masa kepemimpinan Anda mendapatkan kejayaan. Tak ada hal utama lainnya. Janganlah Anda berpikir satu urusan saja. Bukankah orang yang selalu mengukuhi pendapatnya sendiri akan tersingkirkan di tengah banjir yang besar? Pohon yang besar pun pasti akan tercabut dari akarnya. Begitu pula di tengah samudra yang besar. Di tengah badai samudra yang besar, kapal pun tak akan bersitegang menaikkan semua layarnya. Mungkinkah aku dianggap terlalu mudah untuk menyampaikan pendapatku? Aku hanya mengingatkan, tak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang bisa menyelesaikan masalah dalam segala hal. Namun, orang yang cukup bijaksana adalah orang yang mau mencatat dan mengingat orang pandai lainnya. Hei!
bahwasanya ayah sudah mati pribadinya, kau akan kuamat. Karena kau telah berani kepada orang tua sendiri. Kalau aku tidak mengingat, aku sedang berbicara dengan orang tua. Sudah aku sebut perdebatan ini seperti engkau meninggal. Cukup, Emo. Cukup aku kau nasihati. Kau akan kena hukuman. Kau ditahan dan akan kau lihat dia mati di hadapanmu, Haemon. Itu tak akan pernah terjadi. Kepuasan semacam itu tak akan pernah terjadi. Anda membutuhkan teman yang bisa menahan pikiran gila Anda. Selamat tinggal. Kita tak akan pernah bertemu lagi. Hei, Haemon. Jangan berpikir kepada seperti itu, Haemon. Permisi rajaku. Ada apa? Aku datang ingin memberitahukan kepadamu bahwa Tersias Peramal akan datang dengan kecemasan dan kemarahan. Oh iya, Dewa. Untuk apa dia kemari? Dia memberitahukan kepadaku bahwa dirimu telah berpaling dari para dewa. Hei! Kurang ajar sekali kau mengatakan itu di hadapanku. Maaf rajaku. Aku hanya menyampaikan saja pesan dari Tersias. Panggil dia kemari. Akan kuberikan pengertian dewa padanya. Baiklah rajaku. Tidak usah, Reo. Terima kasih. Wahai Tersias yang agung. Sesungguhnya aku tidak menginginkan datang ke tempat ini yang telah ternodai oleh keagungan rajanya sendiri. Dan kau, jika kau ingin bersama para dewa, maka ikutlah bersamaku. Aku tidak berani melawan para dewa. Aku akan terus ikut bersamamu. Hei! Kau berani padaku. Dan kau ikut sebentar itu. Tutup mulutmu yang mulia. Dia memiliki kebijaksanaan dari para dewa. Kalau itu mau, pergilah. Dan angkat kaki dari istanaku. Baiklah rajaku. Aku hidup hanya untuk para dewa dan bukan untukmu. Dan kau si buta. Aku tahu. Apa maksud datang kemari. Jadi, sampaikan saja apa yang kau ingin sampaikan. Wahai Tersias yang bijaksana. Nampaknya kalian sudah benar-benar hilang dari pegangan para dewa. Sungguh miris tahta Tebes kali ini. Bahkan kau sudah tahu sendiri bagaimana kerajaan ini sudah diselimuti oleh keagungan. Ya, dewa sudah benar-benar melepaskan genggamannya. Ah! Cukup kalau sama kalian berdua. Sampaikan apa yang kau ingin sampaikan si buta. Kau pikir kau tidak pernah salah. Namun tidak bagiku. Aku pergi ke tempatku bertapa di bawah langit-langit terbuka. Jika dapat dengar dan dapat pula baca suara burung-burung di udara. Galau, liar, kebingungan, mereka bercerita. Aku yang mendengar amat takut dan gemetar. Lalu membantu melaporkan ini kepadamu.
lagi keputusanmu itu. Orang bisa saja salah, tetapi orang yang bijaksana pasti mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Semua ini kukatakan dengan penuh kasih sayang. Tak ada lagi yang kuharapkan kecuali agar kau jaya dan mendapatkan keselamatan. Sudah. Sudah kau sampaikan. Cukup omong kosongmu itu, si buta. Aku sudah tak percaya lagi padamu. Hentikan perkataanmu. Dia lebih mulia daripada dirimu. Kau ingin pergi kan? Pergilah. Aku tak percaya pada kalian semua.